As-salatu mahallul munajah. Salat itu isinya apa? Jeroannya apa? Mahallul munajah, tempat munajat. Jadi munajat itu udah jadi bahasa Indonesia. Cuma munajat bahasa Indonesia terlalu umum. Apa arti munajat, Bang? Memohon, meminta. Memohon. Itu kan biasa aja kan. Padahal munajat tuh, saya kalau udah akrab sama orang, itu saya bisik-bisik sama dia. Itu namanya munajat. Saking akrabnya, kita udah bercengkrama, suka-suka, udah itu munajat namanya. Najah. Ya. Udah lepas, udah. Jadi apa yang di dalam diri saya lepaskan. Nah, mahallul munajah, sholat itu adalah fasilitas dari Allah untuk melepas bebanmu. Sampaikan semuanya kepada Allah, itu mahallul munajah. Itu dia. Lalu wa ma'dinil musafah. Ma'din itu tambang. Ma'din ini tambang, tempat sumber. Maka ada disebut jannatu adan, itu surga sumber, tambang semua ada di situ yang indah-indah, yang berharga di situ. Al-musafah dari kata safa. Apa arti musafah? Kebeningan. Kebeningan apa? Kebeningan ma'rifat. Nah, ada di sholat semua tuh. Mulai dari awal niat, takbir, sampai assalamualaikum. Nggak ada lepas daripada dua ini aja. Munajah, musafah. Cuma sholat kita kan belum sampai di situ kan. Jadi antum yang udah sholat jangan suuzon sama orang yang belum sholat di luar sana. Ya, belum tentu sholat kita sampai ke level ini, kira-kira begitu. Tattasi'u fiha mayadinul asrar. Nah, di dalam sholat itu meluaslah medan-medan rahasia, asrar. Jadi ma'rifat itu isinya apa? Namanya asrar. Rahasia. Sir. Asir itu yang ada dalam orang berbisik. Mungkin nggak bisik-bisik ngomong yang biasa. Datang dong, ada yang mau ngomong asik nih gitu, mau ngomong seru nih. Itu namanya munajah. Jadi kita ini kan membayangkan Allah selalu tegang, Allah itu kohar, ya. Mana Muhammad kohar nih, muntaqim. Allah itu tegas, jabbar, suka apa, yang tegas-tegas lah. Kita jarang membayangkan Allah yang Rahman, Rahim. Rahman, Rahim itu, yaitu sayang-sayang. Sayang sama hambanya. Suka nyandain hambanya, kalau bahasa Maulana itu, Allah itu suka nyandain hambanya. Tapi karena kita ini kurikulum neraka, ya begini jadinya. Dikit-dikit anaknya neraka loh. Kamu gini neraka loh, disiksa Allah. Jadi kapan kita menanamkan Rahman Rahim di kolbu anak? Enggak, betul gak? Ada nggak ayat Bismillahil Qahharil Jabbar, ada nggak? Dengan nama Allah yang maha memaksa, lagi maha merubah. Dengan perubahan yang drastis, kan Jabbar itu perubahan yang cepat. Jadi kalau ada orang kok berubah cepat, itu Nurul Jabbar kena ke dia. Ada nggak teman kita tiba-tiba berubah? Jangan-jangan bukan teman kita kali ya? Kita yang begitu. Ya, saya aja ngerasa selama pandemi itu merasakan perubahan luar biasa. Ngaji hikam saya sebelum pandemi dengan sebelum pandemi dan setelah beda. Beda nggak Kang Hafiz? Ini yang nyaksiin saya ngaji hikam dari dulunya Sidi Musa sama Buya Hamidi, beda nggak? Sama di sini beda lagi kan? Itu nggak dibuat-buat ya, Bu. Gimana mau buat orang kitab nggak diapalin? Saya aja nggak tahu kita mau baca kitab apa, bab apa. Itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa ilmu itu kalau kita sudah koneksi dengan Play Store Rabbani, Jabaruti, kan kalau antum kan ke Google, Play Store-nya Play Store yang ada di buatan Cino tuh ya. Katanya nggak boleh anti Cina, tapi handphonenya Cina semua. Samsung aja pabrikan Cina, tapi anti Cina kan aneh. Ya, kalau mau anti sekalian. Nah kalau kita kan anti, kita kan cinta dengan semua makhluk Allah. Ar-Rahimun, ya. Irhamu fil ard, yarhamukum man fis sama. Cintai makhluk di bumi. Saya masih ingat guru kita, para ahli hadis menjelaskan, yang di bumi itu siapa aja, Razi? Ada manusia, hewan, bukan gitu. Mu'minan kana atau kafiran. Mu'minkah dia atau dia belum mu'min? Itu wajib dicintai. Cuma sayangnya ke mu'min dengan rahimiyah, sayang kepada yang tidak mu'min dengan rahmaniyah.
Itu dibedakan. Nanti kita jelaskan apa bedanya. Atau Maulana Abati langsung jelasin apa beda rahimiyah dengan rahmaniyah. Ada perbedaannya. Jadi kita tetap sayang, tapi porsinya beda. Ya. Ini bukan ajaran pluralisme, enggak ada urusan kita begituan ya. Kita urusannya sama Asmaul Husna. Ya. Baik. Lalu dikatakan di ujung, wa tashruqu fiha, terbitlah di dalam salat itu syawariqul anwar. Syawarik artinya adalah cahaya kilauan-kilauan yang muncul kalau kita pagi-pagi ngelihat syuruk. Syuruk apa yang kita lihat sebelum keluar itu kita ngelihat apa? Ada cahaya yang indah sekali kan di timur. Nah, ketika dia terbit, itu yang disebut syawarik. Sunrise. Sunrise itu sunrise ma'rifat itu ada dalam salat. Maka beberapa teman-teman itu belum zikir udah usul dalam salatnya. Jadi salat-salat yang diberikan patronnya oleh mursyid-mursyid antum, mentor-mentor antum itu jangan dianggap remeh. Itu kunci-kunciannya di sana semua.